Bang, di MBS itu kan pakai rasio mol ya bang satuannya. Jadi kami nyari gini bang, di kami dapat di 1:40-an bang. Namun bang di sini kami ini reaksinya kan bang, tapi di produk kami itu dapatnya di lebih kecil ya bang dari produk sampingnya tuh bang. Gimana ya bang kalau misalnya produk samping lebih banyak ya bang daripada produk utama ya bang? Coba agak ke kiri dulu, ke kanan. Coba tunjukkan semua reaksinya. Jelas. Iya bang. Coba ini lagi. Tambah 6H3 apa itu? 10 C4. 2 O ditambah 6H3 Pro. Udah setara ya semua ya? Sudah bang, sudah setara. Ini reaksi ini udah sesuai dengan yang di kinetiknya bang, jurnal kinetiknya. Hmm. Reaksi pembatasnya yang mana? Nggak ditentukan ya di patennya. Nggak ada bang, tapi kami di sini reaksi pembatas kami si boton fosfat bang. Button post. Kenapa tuh button post? Kok button post 12 26? Hmm, ya ya. Ini udah benar. 1:4. Ini kan rasio massanya kan. Ya bang. Nah, anggap aja kalau kalian rasio massanya ini nih, anggap aja kalian kan bentar, kalian metode ngerjainnya ini gimana? Sebenarnya ngerjakan raca massa itu ada dua metode. Dari Iya bang. awal bisa kalian basiskan. Itu yang pertama kan, Iya. alur alur maju. Terus yang kedua alur mundur kan, dari akhir alat-alat kalian Hmm, lah. iya bang. Kalian sesuaikan sama kapasitas kalian. Terus nanti kalian tinggal goal seek. Dosen pembimbing kalian sebelumnya siapa? Gimana bang? Dosen pembimbing. Ini bang, dosen baru Bu Dewi bang, sama itu dosen pertama, pembimbing kedua Bu Damai bang. Bu Damai. Iya. Soalnya Bu Damai. Nah, kalian anggap aja dulu. Terus yang ketiga, bisa memang kalian bisa dari ini kan, tapi agak ribet. Bisa kalian dari rektornya dulu ngerjakan semuanya, tapi nanti hasil akhirnya kalian golsikan sesuai dengan kapasitas kalian. Ya pintar-pintar kalian lah yang mana yang cari nilainya sama mana yang kalian cari nilai yang mau kalian golsik. Hmm, Ini udah kalian konversikan ininya. Ini kan 1:4 tuh batuan fosfatnya kan. Batuan iya fosfatnya bang. satu. Terus asam sulfatnya 4. Basis ini apa basis ini? Yang ini bang, Hmm. basis ini udah kami Kapa- gosipin sama kapasitas bang. Oh, yang kapasitasnya berarti 29 kilomol per jam. Iya Yang laju itu ya. laju ininya mula-mulanya si boton fosfat bang. 29 kilomol per jam. Terus ini udah benar kan? Udah bang, udah saya golsik ini. Kan kapasitas kami dapat laju molnya itu segini bang, 161. Hmm. Udah saya golsik di sini si asam fosfatnya Wow. diproduksi segini. Iya. Tapi Jadi nanti basis yang kami dapat segini bang. tapi nanti siapa? Jos ya. Willy nama Iya bang, panggilanmu ya. jus Jo. jus aja bang. Iya, ju boleh Jo. bang. Nah, tapi nanti Jo.
Yang kamu gosik Iya itu bang. bukan di situ. Yang kamu gosik itu nanti di hasil hasil akhir alatmu yang mau masuk ke tangki. Oh, oh Nanti tangki kalau kamu, penyimpanan produk ya. iya, nanti kalau kamu gosik di sini, kemungkinan kan masih ada proses pemisahan kan. Pasti Iya produkmu bang. ini yang ada yang terikut atau ada yang Iya dosis bang. di alat-alat proses lainnya. Tapi kalau Iya ini bang. untuk laporan sementara ya kalian buat ini aja dulu, palingan nanti laporan akhir. Atau udah di seluruh Indonesia masalah ya kalian disuruh ya. Iya bang, udah seluruh neraca masa alat sampai pemisahan Hmm. sampai. Iya bang. Nah, biar biar kau enak, Jo, anggap aja Iya dulu bang. basismu itu, buat aja dulu basismu itu, contohnya 100 atau 1000 kilogram per jam, biar kau enak. Kalau Mm-mm. 1000 kilogram per jam ini si batu fosfatmu berarti asam sulfatmu 4000 kan? Iya kan, karena satu Empat banding ribu. 4 kan. Nah, kau kali-kalikan Oh, lah di contohnya mas 10 ya itu. bang. Terus nanti kau bagikan ke ininya, kau konversikan ke molnya kan. Nah, kau Mm-mm. setelah kau buat ke molnya, masukkan aja mula-mulanya berapa, ikutin aja itu sampai akhir. Terus nanti sampai hasil akhirmu nanti ya udah tinggal kau golsik antara yang kau buat tadi si 1000 kilogram per jam itu sama hasil Mm. akhirmu, hasil terakhir alatmu. Berapa yang mau kau butuhkan? Yang mau kau butuhkan kan contohnya 29,82 kilomol per jam. Itu berapa kilogram per jam? Nah, Mm-mm. kau tuliskan aja nanti di Excel-nya. Gitu. Jadi ya Mm. kalian buat basisnya aja dulu. Enggak harus tentu kalian harus berpatokan di 29,82 kilogram per jam ini, kilomol per jam ini. Enggak harus. Mm. Iya bang. Iya. Atau dari awal alatmu juga boleh kau buat. Udah kalian cari impuritasnya nih. Berapa kemurniannya. Nah, itu juga harus kalian perhatikan. Dari tangki. Mana yang liquid ini? CA10 ini ya? H2SO4 ya? H2SO4 bang. Nah, kalian cari impuritasnya ini apa? Kemurniannya berapa? Sama Ah, CA. untuk CA10 ini padatan ya? Batu apa ini ya? iya Batu batuan fosfat bonfosfat. padatan. Nah, gitu. Di batuan fosfat ini juga kan pasti ada pelarutan kan? Di proses kami ini bang. Kalau di proses kami ini bang, dia ini langsung masuk ke reaktornya bang, batuan fosfatnya. Mana tadi jawab? Sorry, sorry. Tadi datang teman. Jadi proses kami itu bang, yang ini Hmm. padatan batuan fosfat ini langsung masuk ke reaktor CSTR. Terus si Hmm. asam sulfatnya ini di paten itu dibilang dia itu diencerkan dulu dia bang. Jadi Kadar konsentrasinya itu konsentrasi berapa? di antara 20 sampai 40 bang, asam Yang sulfatnya. 20 ini berarti asam sulfat. Yang ini bang. Oh, konsentrasi 20 sampai 40% berarti. Iya, di paten disuruh. Oh, 40% berarti asam sulfatnya. Air berarti Mm-mm. 60% ya kan? Iya bang. Berarti kan bang, berarti kami yang dijual di pasaran itu kan di 98 ya bang. Berarti kami lakukan pengenceran dulu kan bang, di Iya, mixing, di mixer dulu. iya, cairkanlah pakai pakai air, tambahkan liquid, Aquadis. Nah tapi perbandingan itu nggak ada disampaikan bang di apa? Ya, Di kalian tinggal hitung aja dari ini, dari hitung aja ya, konsentrasi. di rumus rumus pengenceran ya bang. Iya, pakai rumus Ntar konsentrasi kalau biasa. oh tadi udah Kan saya ada hitung kan sih bang. rumus, tahu kan rumus konsentrasi kan, M1V1. Ya M1 dengan M2V2 ya. Ah, berapa persen mau buat campurannya itu? Kalau mau buat contohnya Nah, 40%. Nah, berapa nanti, berapa kilogram nanti ditambahkan air per jamnya. nah, Gitu. oh, kan itu kan rumusnya kan di apa konsentrasi kali volume ya bang. Hmm. Nah tadi saya ngitung itu kan saya coba dia ngitung dulu di volume totalnya di 1000 mili. Nah saya Hmm. terus udah dapat tuh perbandingannya kan bang, volumenya si air sama volumenya si
asam sulfatnya. Tapi Hmm, kami bingungnya itu gimana kan di sini kan pakai laju mol per jam ya gitu bang, buat masuk iya. buat masuk ke mixernya ntar kan bang untuk pengenceran. Itu ngitungnya gimana itu? Laju mol per jam. Iya maksudnya buat buat masuk ke mixernya gitu. Kan butuh laju air ya kan bang. Soalnya kan saya ngitungnya Iya per betul. volume gitu bang. Hmm. Buat tahu lajunya itu gimana bang? Si air ini. Iya lajunya air sama lajunya si asam fosfatnya biar keluaran keluaran itu sesuai yang kita inginkan gitu. Pakai patokanmu itu tadi. Kan 40% tadi konsentrasi yang dibutuhkan kan. Iya bang. Nah yang kalian beli itu 98%. Nah Mm, kalau bang. kalian beli 98%, nah kalian kalian mixerkan nanti untuk pengenceran. Pakai Iya rumus bang. titrasi tadi. Berapa yang kau butuhkan nanti air, sama berapa yang kau encerkan nanti si asam sulfat ini. Nah dari situ aja ininya, mulainya. Mm-mm. Nah kalau udah dapatmu nanti perbandingannya itu, tinggal masukkan di Excel, tinggal hitung-hitung aja. Nanti kau bersihkan ke awal juga, udah berubah sendiri. Itu Jo. Hmm. Tapi lumayan gampang juga nih kalian TA kalian ini ya. Oh ini bang udah pergantian judul kedua kayaknya bang. Kedua. Ini 10H2, 20H2 ini yang mana ini? Maksudnya ditambahkan air ke reaktor lagi ya? Itu gimana? Tapi di kinetiknya itu Hmm. Atau dia si itu airnya itu ikut beraksi? kalau saya baca itu dia tuh di reaksinya asam sulfatnya kan diajarin dulu bang. Hmm. Kan udah encer berarti ada kandungan airnya. Terus ya, asam sulfat yang diencerkan ini dimasukkan ke Hmm. reaktor bersama dengan batu fosfat bang. Berarti batuan fosfat dimasukkan ke mixer lagi. Enggak bang langsung ke reaktor. Batuan fosfat langsung ke reaktor. Iya bang. Terus yang masuk ke mixer itu asam sulfat sama air. Iya bang. Diencerkan. Heeh. Terus Mm-mm, masukkan lagi ke diencerkan. reaktor. Iya bang. Oh, iya, iya. Berarti kan di situ bereaksi ya bang. Berarti kan ada berarti di situ reaktannya ada si sulfat, air sama batuan fosfat ya bang. Iya, si batuan fosfat. Tapi yang aku bingung kan, kok ada tambah 20H2O ini lagi. Atau itu sebagai bahan baku kalian kah? Hmm. Atau sebagai pengencer aja di reaktor? Coba kalian pastikan lagi. Baca patennya. Kalau si H2O ini sebagai bahan baku kalian, nah Iya bang. nanti pasti ada pertanyaan dosen tuh. Jadi fungsinya pengenceran tadi kan masih ada kandungan air di asam sulfatnya Iya bang. 60%. Nah, kalau ikut nanti bereaksi di dalam reaktor itu gimana? Apakah kalian kurangkan dari si 22 ini atau enggak? Gitu Jo. Hmm. Itu pasti ditanya. Oh gitu deh. Atau ikutkah si H2O ini bahan baku atau si H2O ini sebagai pengencer supaya si H2SO4 ini konsentrasinya 40%. Hmm. Oh, itu ya bang. Soalnya Dua ring. yang ku tangkap Hmm? itu di patennya bilangnya di prosesnya itu asam sulfat yang diencerkan itu ditambahkan ke reaktor lalu batuan fosfatnya ditambahkan ke reaktor gitu bang. Betul fosfatnya ditambahkan ke reaktor. Mm-mm. Jadi jadi seakan-akan reaksinya itu asam sulfat encer dengan batuan fosfat bang. Nggak ada dijelaskan ininya. Apa namanya? Nggak ada dijelaskan ini si air ini sebagai apa?
Kalau di paten reaksinya gini sih, Bang. Hmm. Tapi kami ngikut yang di jurnal kinetiknya ini, Bang. Overall reaksinya jadi kayak gini, Bang. 20 HF ini padatan ya? Yang mana, Bang? HF itu padatan ya? Oh, AF ini gas, Bang. Gas hidrogen Gas. fluorid. Oh iya, ada di situ gas ya. Iya, Bang. Hasil kalian liquid semua ya? Gimana, Bang? Hasil kalian nanti, oh itu solid ya? Jasad 422. Iya, solid, Bang. Batan fosfatnya. Hmm. Ini gypsum, Bang. Ini ini asam fosfatnya. Hmm. Keren ya. Atau coba kau hitung Jo. Iya, Bang. Oi, Iya, Bang. tadi ambil goteng. Nanti aku asla. Alah, udah langsung. Jo, coba kau hitung. Ini kan ada air nih yang kau tambahkan kan, wajib kau tambahkan air ini sekitar 1312 kilomol kan. Iya, Nah, Bang. coba kau hitung 1312 mol ini jika dibandingkan dengan 1226 H2SO4, itu berapa persen H2SO4-mu? Kemungkinan sudah dikasih tahu Hmm. jurnalmu itu. Kalau itu di antara 20 sampai 40%, berarti kalian nggak usah capek-capek lagi mencarinya. Oh. Ini, Bang. 106. Itu apa itu? Iya. Perbandingan molnya kan? Iya, Bang. Oh, mau diubah ke massa berarti, Bang. Hmm? Berarti kan perbandingan si 1312 dibagi sama 1200 ya, Bang. Terus dikali Iya, tapi 100 ya. volume ya. Oh iya, sama aja ya. Volume reaktornya bakal sama juga kan? Mm-mm. Volume sama dibagi volume reaktor sama. Volume H2SO4 1226 mol dibagi volume. Volume sama. Ah, Oh, kalian cari aja dulu itu sebelum kalian ini. mm. Soalnya kalau 1312 udah terlalu encer nanti ada sempakmu. Kalau bahan baku kalian ini ikut bereaksi, si air ini sebagai Iya, bahan Bang. baku kalian, nah kalian Mm-mm. tinggal kurangkan aja sih dari H2SO4 itu kan ada kandungan airnya yang 60% tadi. Kalian kurangkan sama H2O ini. Soalnya kalau kalian jumlahkan nanti nggak Oh, bakal, iya. Soalnya kalau kalian bakal jumlahkan nanti reaksinya nanti nggak bakal sempurna terkonversi 90%. Nggak bakal jadi oh. produknya. Berarti dikurangin sama air yang Iya, ada di pengenceran ini ya, Bang. iya kalian kurangin sama air yang ada pengenceran itu. Kalau batas kalian 40%. Kalau Oke, CO2 Bang. ini bahan baku kalian. Soalnya rata-rata angkatan 19 18 itu kalau dia padatan gini salahnya di sini si air ini nggak mereka kurangkan. Hmm. Nah, itu Iya, aja iya. alasannya kalian bilang nanti sama si dosennya kan di sini kan ikut bereaksi. Kalau secara reaksinya kan tiga-tiga ini sebagai bahan baku. Iya kan kalau secara reaksinya Iya, Bang. otomatis Heeh. si air ini ikut bereaksi di reaktor untuk membentuk
Iya. produknya. Hmm. Gitu. Oke Bang. Ya tinggal hitung-hitung aja. Jo. Iya Bang. Terus kalau dari reaktor habis dari reaktor keluarannya apa? Berarti selari. Ya kan? Iya Ada Bang, kandungan selari. selarinya udah ini kan. Dari selarinya itu nanti kalian press. Press lagi berarti ya. Iya, 8 ini Bang, langsung pemisahan Bang. Iya, pemisahan kan. Kalian press pakai apa kalian Iya, pisahkan? pakai rotary Bang, rotary filter Bang. Rotary filter. Iya Bang. Kan ini selari nih. Iya Bang. Kalian rotary filter. Rotary filter. Di patennya pakai rotary filter. Di paten nggak ada disebutkan spesifik Bang, dibilangnya cuma filter doang. Hmm. Gini Jo, kalau kamu pakai rotary filter, kan keluaranmu itu kan kayak bentuk selat kan. Jadi kurang air dulu ininya, Iya, selatnya, selari lah. iya Kalau selari kamu Bang. pakai rotary filter, coba kamu bayangkan, diputar, terus kamu pompa selari itu gimana tuh? Kepisah nggak? Airnya kemana? Padatannya kemana? Ah, coba kamu ini kan pertimbangkan lagi. Ada namanya filter press. Jadi Oh, filter. airmu itu, selarimu itu keluaran dari reaktor itu nanti bakal di-press, ditumpuk ya sama Iya Bang. kisi-kisinya. Mm-mm. Nanti bakal kepisah. Jadi kandungan liquid itu bakal turun dan Iya, apanya itu apa namanya? Selatnya itu udah bakal terpisah selatnya. sendiri. Iya, soalnya kalau Hmm. rotary itu biasanya dipakai untuk mengeringkan atau memperhalus si selat ini. Kalau kamu mau uh, padatanmu ini kayak tepung, gitu dia. Atau kalau Oh, kamu iya. lihat kayak pabrik kertas lah, kalau mereka membuat bubur kan, kan mereka masukkan ke filter dulu, gak langsung ke rotary kan. Iya Bang. Hmm. Iya, coba kamu ini kan lagi lah. Kalau nggak pakai ini, kalau nggak pakai filter press itu juga sekarang kan udah ada yang terbaru juga sih, filter split and frame. Itu kan kalau secara teori 99% ininya kan, ah, ceknya itu bakal terpisah. Jadi cuma 1% doang losesmu yang keikut ke. Kalau tuh enggak, kamu pakai ini, centrifuge. Centrifuge itu kan diputar dulu nih. Centrifuge Bang. Iya Bang. Iya, baru nanti padatannya bakal terpisah, airnya bakal terbuang jatuh ke bawah. Tinggal kau pakai yang paling efisien lah, sama yang sesuai sama produkmu, nanti kau mau buat jadi apa. Kayak tepung kah, atau kalian padatkan lagi kayak gimana, butir-butiran, Mm-mm. kayak bentuk abal mil segala macam ya. Iya Terserah Bang. kalian merancang. Gitu Jo. Oke Bang. Terus kalau dari apa tadi, rotary filter ya namanya ya. Iya Bang. Biasanya rotary filter itu yang udah ini sih, yang udah bentuk kayak padatannya itu udah keras. Jadi kalau dilempar Oh, bakal mengering. Kau oh pernah iya. kalau kau pernah di pabrik kelapa sawit, kan itu nanti kalau udah di-press buahnya itu kan ada ininya kan, ada cangkangnya kan atau inti buah sawitnya itu. Nah, itu pakai rotary. Jadi nanti dilempar, dipanaskan dan segala macam. Iya Bang. Gitu dia. Nah, Nah, di sini padatannya kamu, nanti, hah? di sini kan kami itu kan Hmm, produknya kan itu kan produknya ada asam fosfat dan gypsum ya Bang. Nah, di iya. proses ini itu dibagi dua gitu Bang, keluaran dari reaktor ini Bang. Sepertiganya ini
dimasukkan ke crystal transformation, terus 2/3-nya dibuat di filter buat ngasilin si produknya. Jadi ada proses Hmm. lebih lanjut buat gipsunnya bang. Nah, kami rencana tidak mau ngeproses ini lanjut bang. Langsung buang ke limbah. Langsung gipsun bang. Soalnya ini udah gipsun sih bang. Soalnya kan ini kan keluaran ini kan gipsun bang. Kan ini kan Hmm. pemisahan antara solid sama supernatant di. Nah solid C ini udah gipsun ya bang. Nah di sini si asam fosfatnya. Hmm. Di sini dilakukan proses lebih lanjut buat mengubah ini jenis gipsunnya bang. Hmm. Jadi gipsun alpha alpha hemidrat bang. Oh, Artemida. Iya dari Gibson apa sebelumnya lupa bang. Tapi ini ngubah Gibson yang sebelumnya apa terus jadi alpha hemihidrat bang. Hmm. Berarti produk sampingnya alpha Gibson alpha immediate lagi ya? Iya bang, produk sampingnya itu. Buat apa kalian kalian buat apa ngolah itu lagi? Kenapa nggak kalian buat fosforik acid semua? Hmm, Atau udah ada aturannya emang di patennya ini harus dipisahkan pakai crystallizer transformation test? iya bang, di patennya dipisahkan dia bang. Dari sini bang, prosesnya ini. Hmm. Selari A, solid C-nya dimasukkan lagi ke crystallizer transformation test. Iya bang. Tapi ada penambahan asam sulfat lagi. Nah kami rencananya ini bang, plannya itu kami itu kayak misalnya di reaktor terus langsung keluar, langsung ke filter bang. Nah, Terus kan filter terus misahin si asam fosfat dan gipsun. Jadi gipsunnya nggak kami olah lagi gitu bang. Jadi kami pengennya kami potong prosesnya gitu bisa nggak bang? nggak bisa. Kalau kalau zaman kami nggak bisa. Harus ikuti alur sesuai paten. Potong proses nggak bisa, tapi optimasi proses Hmm, bisa. Nggak tahu kalau berarti zaman kalian ya. Coba kalian tanya Bu Damai atau dosen yang satu lagi. Karena zaman kami oh nggak bisa, Jo. Nah, kalau kayak gini aturannya ya harus kalian ikutin. Soalnya banyak pertimbangannya juga sih. Kayak extraction tank ini, itu sebagai reaktornya ya tadi ya. iya bang, Extraction tank ini reaktornya. iya bang reaktornya. Kalian pakai reaktor apa sih? CSTR ya? Chester bang setir sini. Tapi kok ada recycle lagi ya? Hmm, harus kalian ikuti alurnya ini, Jo. Kalau ini. Harus ngikutin ini bang. Ya. Tapi coba siapa tahu soalnya setiap angkatan beda-beda kan. Kalau soal zaman kami Iya nggak bang. bisa soalnya. Ya kalau kalian ikut alurnya, kalian ikutin aja. 2/3 ke filtrasi. Soalnya Iya pasti bang. ada alasannya. Kayak kenapa kayak gitu kan. Mm-mm. Nanti, tapi capek sih kalau ngerancang kayak ini. Nanti kalau udah kalian kerjakan ini semua, kalian hitung nanti ekonominya, gimana kira-kira? Bakal menguntungkan nggak? Tinggi nggak ininya, untungnya? Sama percepatan, apa namanya? ROI sama segala macam nanti kalian pelajari itu Mm. bakal cepat nggak balik ini keuntungan dari pabriknya ini modalnya lah. Nah kalau Iya nggak bang. cepat ya kalian optimasi potong proses itu bisa udah ada alasan kalian. Tapi kalau Hmm. kayak gini nih produk kalian banyak ya Iya bang. harus kalian kerjakan terlebih dahulu gitu Jo. Oh, oke bang. Berarti 2 kali kalian tambahkan si sulfuric acid tanknya Iya bang. Mm-mm. asam sulfatnya dari reaktor Iya, sama crystallizer transformation tank. iya bang. Mm-mm. Buat ngubah si gipsunnya itu bang jadi apa? Hemihidrat. Ya, alpha hydride. Berarti crystallizer transformation ini ada reaksinya lagi.
Jadi ini Bang dia, yang awalnya keluar dari hasil reaksi dari reaktor ini, jadi ini Bang. CaSO4 lah itu kan enggak ini lagi Jo, enggak setara lagi. Coba lihat CaSO4 2H2O menjadi CaSO4 setengah 2O. Enggak setara kan? Iya, nggak setara Bang. Hmm. Dari ininya aja nanti kalian nggak udah pasti nggak balance neraca massa kalian. Kalau dari reaksinya ini ya, Hmm. CaSO4 2H2O menjadi CaSO4 setengah 2 udah pasti nggak balance. MR-nya udah beda. Hmm. Gitu. Atau chemical reaction formula. Nah, temperaturan kristal itu. Kayak gitu. Hmm, intinya buat apa? Embedded. Iya. Iyalah pakai tangki transformation lah. Hmm, baru kali ini sih aku lihat ini. Iya. Tapi yang dikirim Salsa ini masuk ke mana ini? Masuk ke yang bawahnya ini evaporator. Yang draft kalian yang ini. Iya Bang. Susah nanti kalian juga. Kalau saranku alpha alpha tadi itu nggak usah kalian proses lah. Kalian ini kan aja lah bu damai. Soalnya pasti kalian dari crystal laser transformation tank udah beda reaksinya. Nanti nggak bakal balance nanti neraca massa kalian. Ngestak neraca massa. Berarti nggak usah diproses gitu ya Bang. Iya, ya kalian pintar-pintar lah cari justifikasinya. Oke Bang. Jelaskan sama dosen pembimbing kalian. Atau kalian cari pattern yang lain, jangan tunjukkan pattern ini. Jangan tunjukkan gambar ini. Oh, siap ya Bang. Ini udah kalian kerjakan aja jadi asam ini semua. Fosfat Iya. dari filtrasi nanti kalian keringkan. Udah jadi produk kan. Terus dari Iya keluaran Bang. nambah kalian itu tinggal kalian masukkan ke evaporator. Asam fluoridanya naik ke atas. Terus bakal liquidnya jadi ini kalian. Apa Produk Bang. namanya? Produk kalian. Udah selesai. Iya. Iya Bang. Atau kalau kalau kalian mau cepat, kalau kalian mau buat ini ya buat aja si selari AI ini Iya. dikerjakan pihak ketiga. Jadi kalian tinggal cari vendor doang. Cari pabrik yang Siapa yang mau mengolah ini ya Bang. ya siapa yang mau ini. Banyak kok. Hmm. PTLI, PSI biasanya ngolah-ngolah yang kayak gini. Daerah-daerah bawah. Hmm. Gitu Jo. Iya Bang.
Jadi bukan ini kan produk dari laju aliran ini kan di Hmm. 161 ya bang. Asam fosfat, sedangkan di gypsumnya lebih gede bang. Itu Hmm. bakalan rugi nggak sih bang? Karena produk samping lebih banyak. Ini si gypsum ini harganya berapa? Bukan rugi sih bang, kayak jadinya jatuhnya kayak pabrik gypsum. Enggak sih. Nggak ya, amat aja itu. Takutnya Enggak, dosi bilang aduh, gypsum kan murah kan? murah sih bang. Iya murah kan? Nanti kalian ini Mm-mm. kan aja, kalian hitung metode ekonomi yang sederhana itu. Apa sih namanya itu? Nah, kalian lihat aja harganya. Ini langsung kau kalikan berapa per kilogram. Kalian cari ke Alibaba harganya berapa. Ya udah lihat dari situ aja kan kelihatan kan untungnya. Paling kan Oh, alat oke bang. nanti alat proses semua aja yang gede untuk mengolah si gipsum ini. Jadi butuh 2 Hmm. buah kah atau 3 buah. Hmm. Ya nggak apa-apa. Banyak kok yang kayak gini. Iya bang. Makanya kami nge-stuck di NME-nya aja bang. Tapi lengkap nggak data-datamu ini? Si biasanya kalau yang padatan gini ya, pembuatan prospeknya Iya itu bang. nggak lengkap data Antoninya. Nah itu kemarin dibilang Bu Damai di buku Peri sih bang. Iya di buku Peri. Ada buku Peri kan ya? Ada bang yang safalnya bang. Hmm. Terus bang kalau di sini kan asam asam sulfat, berarti kami harus cari tahu dulu ya bang. Dari pabrik mana gitu ya. Iya dari pabrik mana? Kalian cari tahu. Terus berapa ininya? Apa aja impuritisnya? Berapa Apa kemungkinan wajib sesat buat itu? Sama iya berapa bang. ya yang mau mereka jual untuk kalian. Nanti kalau kalian buat kapasitas kalian terlalu gede, nanti bisa dibilang kalian nguasain pasar. Mau Hmm. kalian jual ke mana? Ini udah ada Nah, pabriknya di Indonesia belum? ada bang, gede-gede Hmm? juga bang, sampai ratusan ribu ton Di mana? di ini PT Petrokimia Gresik bang. Oh, Petro. Iya bang. Hmm. Carilah proses yang ada di situ. Iya bang. Gitu Jo. Iya bang. PFD kalian udah ada? KFC bang. Hmm. Ini sih bang udah dibikin teman saya. Eh, Tapi gede juga ya perbandingan mallnya. 1 banding 41. Gimana bang? Perbandingan mallnya kok Iya satu bang. banding 41 ya? Gini bang, aku nyari ini kan di paten itu kan bang, Hmm. rasio massa antara si boten fosfat dan asam sulfat bang. Hmm. Jadi caranya aku itu, aku buat dulu bang, basisnya ini 100 kan bang, di sini Hmm. udah dapat. Ntar aku bikin lagi MBS-nya ini, tapi satuannya massa bang. Hmm. Nah,
Terus kalau udah dapat mulai-mulai berapa, di sini berapa buat si asam sulfatnya, kayak gini Bang kan ya. Nah, gini Bang, awalnya bisa muncul ini. Nah, ini kan saya buat 100 tuh Bang. Terus saya ini berapa terdapat, terus saya kalikan sama BM-nya Bang. Dari yang ini saya kalikan ke BM masing-masing senyawa ini. Nah, keluarannya ini kan, nah saya saya cari perbandingannya sampai ketemu di ini di 1:4. Karena kan ini Iya, masa rasio jadi kan Bang hasilnya. Makanya saya goalseek Bang, gimana caranya biar ini dia itu hasilnya kalau dibagikan dengan ini 4 Bang. Jadi 4. dapat 41 sekian Ya Bang. udah. Mhm. Kayak gitu aku cara nyarinya Bang buat perbandingan molnya. Mmm, iya, iya. Tapi Iya kau Bang. jangan patokan ke 1:40 itu, Jo. Hmm. Kau patokanmu dari ini aja, dari perbandingan massanya aja, biar enak Oh. kau ngitungnya. Kalau kau nanti kayak gini banyak gol sih kan, nanti berubah kapasitas kalian, susah lagi. Hmm. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak Iya apa-apa. Bang. Cuman asam sulfat kalian ini yang masih ada sisanya kan, 122. Iya Bang. Apa harus direaksikan lagi Bang? Sisanya ini. Itu nggak direaksikan lagi sih, tapi kalian pisahkan lagi si asam sulfat ini. Kalian pisahkan ya kalau mau kalian recycle, ya recycle. Cycle ya. Mhm, Hmm. Berarti harus ada, oke Bang. Optimasi ya mhm. Bang. Iya, optimasi lah. Nah, oke Bang. Ini pada kondisi temperatur berapa? Mbak? Temperatur reaktornya itu temperatur ruang Bang. 30. Hah? 70 Bang. 70 derajat Celcius. Tekanan 1 Berapa? atm Bang. Oh, 1 atm 70. Kecil lah ya. Iya, kecil Bang. Dulu Bang, Nah, judul ini saya kan itu pakai hidrogen dulu Bang. Judul judul saya sebelum ini. yang kau DM itu ya. Iya, terus kata Bu Damai, kalian ini harus tahu kalau hidrogen itu sangat ekstrim lah gitu kondisi penyimpanannya, ada juga kan nanti mempertimbangkan tuh pipanya gimana Iya. buat ngalirin si hidrogennya itu. Jadi dari beliau bilang, lebih baik sih kalian cari cari lagi judulnya. Tapi karena judulnya udah pada tinggal yang sulit-sulit Bang, dapat lah Tapi kan, yang ini Bang. tapi kan kalau udah enak sih. 3 orang, satu judul. Iya Bang. Gitu ya. Mm-mm. Ya tergantung inimu lah, pintar-pintarmu lah ngitung ini gimana. Kalau kau buat kayak gini, yang penting bisa kau bertanggung jawabkan sama dosen. Iya Bang. Iya Bang. Kau jelaskan. Soalnya ngerancang pabrik itu sama ngedesain alat itu kan seni sebenarnya. Iya Bang. Seni sama sains kan. Iya benar. Itu ada lagi yang mau kalian ini kan diskusi kan? Itu sih Bang yang kami bingungkan Bang Hmm. di Nah saat itu ini Bang. itulah. Kalian pasti kalau sama Bu Damai si asam sulfat ini, si air ini gimana? Kalau Iya ikut Bang. bereaksi, kalian kurangkan aja nanti sama ini kalian. Terus nanti, Air yang di pengenceran ya Bang. iya, terus nanti nggak usah kalian ngolah. Kalian usahakan nggak usah kalian ngolah gipsum alfa itu kan. Tinggal kalian Iya ngolah Bang. yang ini aja. Si asam 422 Hmm. ini. Oke Bang.
Itu sih palingan. Iya bang. Mhm. Ada lagi? Rasio neraca massa sama rasio reaktor sama atau beda? Oh, ini bang, di Excel cutting itu bang, waktu itu kami ngeliatnya di GPM itu perbandingannya sekian bang, tapi di apanya itu di NM-nya ya, ya sal, beda ya sal. Oh, banyak yang kayak gitu emang Salsa sama Jo. Dulu kita banyak salahnya di situ karena di PM itu kita buat langsung murni 100% semua senyawa kimianya itu bereaksi. Padahal kan nggak ada 100% ini kan. Yang ini kan pasti ada impurities atau ininya lah kandungannya yang lain. Ya, paling tinggi Iya bang. 99%. Itu nggak kita reaksikan. Nah, kalau ditanya tentang beda atau enggak, kalau di lapangan itu pasti beda, pasti beda. Hmm, iya, Kenapa ya? Yang itu tadi. Ini kalau secara lapangan ya, contohnya iya bang. dari kita nih ngirim minyak mentah untuk dikilang kan. Untuk kilang itu Iya bang. mereka minta kandungan airnya itu 0,05%. Nah, Iya kadang bang. kita kirim lebih dari itu. Nanti mereka yang mengolah itu menjadi polispiren kah atau segala macam kah. Nanti mereka mengolahnya Hmm, itu dan itu terjadi di reaktornya itu ya nggak bakal sama. Ada impuritisnya. Bahkan juga dari kita yang ngirim minyak mentah ini banyak kandungan-kandungan gas yang lain. H2E, SO4, dan segala macam lah yang dari ini kan yang kita kirim ke mereka. Itu nggak bakal tetap sama. Nah, disitulah nanti pintar-pintarnya si proses safety engineer untuk memprosesnya itu lebih lanjut supaya setelah keluaran dari reaktor ini mereka bakal mengoptimasikan ke alat mana. Mereka bakal mengatur temperatur dan tekanannya ya sesuai keinginan si produk yang mereka hitung itu tadi. Itu loh Salsa. Kalau di lapangan nggak bakal sama. Semuanya itu nggak bakal sama. Pasti ada lossesnya, pasti ada tantangan-tantangan yang nggak sesuai dengan spesifikasi yang kita minta, gitu dia. Tapi kalau di teori ini, ya kalian harus bilangnya itu ya, ini bereaksi, gitu Sal. Kalau kita memang awalnya juga, kalau aku sama partnerku nyusun TA ya, aku anggap yang reaksiku bahan bakuku itu 100% murni. Makanya nanti pada saat kita nyusun neraca massa di laporan TA berapa itu udah lupa ya, beda lagi. Itu nggak kita update ya, inilah kelupaan atau udah malas lah kan. Kerjakan TA revisi, revisi, revisi terus. Itu selesai. iya bang. Nanti kalian jangan lupa ya kalau kalian bereaksikan itu impuritasnya itu nggak ikut bereaksi. Jadi yang kalian reaksikan itu hanya ini kalian aja senyawa. Senyawanya itu contohnya Hmm, kayak ini kan si asam sulfat ini kan 40% tadi kan. iya bang. Nah, ini kalian pastikan aja sama Bu Damai. Kalau 40% itu asam sulfat, nah yang ikut bereaksi itu yang mana? Yang airnya itu tadi ikut bereaksi apa enggak? Itu kalian pastikan lah. Hmm, Soalnya oh, dosen juga ada yang bilang itu ikut bereaksi kan udah tercampur. Nah, pas aku kan pengujiku Bu Damai. Pas Bu Damai iya. bilang itu soalnya bahan baku kan ini asam loklika, oksilikat Flow silikat ya bang. ya. Jadi 60% juga air ditambahkan kan. Kata Bu Damai itu nggak ikut bereaksi. Kata dosen yang lain ikut bereaksi gitu. Jadi ya ikut ini doang. Jadi kita ngikut maunya dosen aja lah. Oh, Gitu. iya bang. Hmm. Ada lagi yang mau kalian tanyakan? Dari saya segitu sih bang, yang masih saya bingungkan. Mungkin dari salsa? Orang di mana kampungmu Jo?
Orang Kisaran aku, Bang. Oh, Kisaran. Iya. Kaltara mau mana? Orang bapak itu ini, kampung dia ini, Bang, di Lintong Nihuta sebelum sebelum Dolok Sanggul. Hmm, Kalau mama asli Kisaran, jadi bapak ngikut mama lah di Kisaran. Mama baru Siregar. Siregar. Mm-mm. Raja Letung. Bukan, Bang. Iya kan? Siregar masuk Raja Letung kan? Iya, iya, Bang. Oh, oke lah.